mau buka persekutuan doa kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa pada siang hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami mau belajar Tuhan lebih lagi tentang bahagia walaupun sakit Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan Tuhan, janganlah khawatir akan segala hal, tetapi datanglah kepadaku dengan ucapan doa dan syukur. Ini setiap dari kami Tuhan, dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak luka-luka dalam hati kami Tuhan, tetapi kami mau tetap datang kepadamu Tuhan. Kami mau tetap datang dengan-Mu, dengan bawa ucapan syukur kami. Sebab sungguh Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau memperhatikan setiap dari kami Tuhan, pribadi lepas dari pribadi, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Sebab Engkau telah melakukan banyak perbuatan bagi hidup kami Tuhan, dan kami mau mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Hanya syukur yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sebab rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Rancangan indahmu
Sebab setiap perbuatan bagi setiap dari kami sungguh nyata adanya. Engkau selalu menemani kami. Terima kasih. Mari secara spontan kita mau mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau dekat denganku. Engkau mendengarkan aku. Engkau menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup, yang selalu tahu yang terbaik buat kami. Bahkan Kau selalu tahu kapan kami memerlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu dalam hidup kami, atas segala pekerjaan dan juga kesehatan yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Terima kasih ya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan yang Kau berikan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu setia pada kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Kau turut bekerja di dalam setiap peristiwa kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau selalu menemani kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang tidak pernah yang boleh kami terima. Sehingga kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang tiada batasnya. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu selalu cukup bagi kami Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Sungguh anugerah-Mu
Janganlah khawatir anakku, sebab aku akan memberi engkau kelegaan. Benar sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Brother Alex Tuhan. Kiranya Engkau pakai dia secara luar biasa, Engkau berbicara melalui beliau Tuhan. Sehingga kami boleh semakin dekat kepada Engkau dan kami semakin boleh diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya sekalian. Amin. Bro minta bro. Cek. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Aku mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya bagi. Sekali kau tadi dapat Tuhan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kita berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, semalam jam 11:30 saya mendarat di Sibokomahan. Kok gak ada yang kaget sih? Saya orang Jakarta, saya mau pengajar dan mau banget dari Jakarta. Kebenaran lagi, apa ya? Lagi pulang kampung gitu kan. Istri saya orang Surabaya, tinggal di Sibokomahan. Minggu lalu Beni ya?
Bini di Jakarta, sekarang Alex di Jakarta lagi. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak. Oke, colek kanan kiri yang bilang kamu ganteng dan kamu cantik siang hari ini. Nah. Jangan serius-serius ya Bapak Ibu. Tuh lihat, ini sama cenderung Adi ini luar biasa. Tadi aku kayak merinding di belakang, kayak mamane persis. Kalau jadi WL tuh urapan kemana-mana gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, suara saya sedikit serak. Ini puji Tuhan masih udah bisa ngomong. Kemarin aduh 2 hari udah serak banget. Oke, sudah siap. Nah, ya gini, aku kali kedua ke tempat ini. Ada yang mungkin ingat ya, waktu kali pertama tahun lalu temanya kok mirip-mirip gitu ya. Yang kemarin temanya setia meskipun terluka. Nah sekarang temanya apa? Bahagia mesti. Kenapa Alex dapat tema-tema yang gak enak ya? Dapat tema-temanya sakit lah, luka batin lah. Sekarang sakit. Aku mau tanya teman-teman Bapak Ibu, kalau bahagia ketika lagi cuan, kantau lagi wakeh, sorong, bisa Jawa ya, isinya orang Surabaya. Kira-kira bahagia gampang nggak? Lagi sehat, ketika lagi sakit, bisa nggak kamu bahagia? Nah, susah nggak tema hari ini? Karena apa? Anomali, bertolak belakang dengan keadaan Sesungguhnya. Oke. Suara saya sengaja saya kencangin supaya nggak ngantuk, jam-jam segini jam ngantuk masalahnya, benar ya? Oke. Tadi dibilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini keluargaku. Mungkin ada yang kenal sama istri saya. Istri saya namanya Christine. Dulu aku dapat dia juga. Dapat dia lagi. Aku dapat pacaran sama dia sampai menikah itu gara-gara aku tugas di Embong Malang. Di Wings, ada orang Wings di sini. Nah, waktu itu aku ada project IT di situ, istriku kecantol ya. Kalau lihat foto ini nggak ada yang bilang Alex ganteng, bilangnya kok istri lu cantik gitu kan. Istri lu dapat lu musibah, lu dapat istri lu anugerah gitu. Istri saya 1 anak 3, jangan kebalik. Aku suka kebalik ngomong pernah. Otnil anak saya pertama. Dia sekarang mau masuk SMP, nggak ada pointernya ya? Nggak ada pointernya kok? Oh enggak. Yang kanan Otnil, yang kiri Nathaniel, yang nomor bontot Nathaniel. Masih SD semua, masih cilik-cilik. Saya menikah telat. Didoain anaknya yang keempat, jangan yang keempat, mahal anak gitu ya. Sekarang Alex pagi ini nggak ngomong spesifik soal sakit penyakit toh. Karena apa Cidewi WA Alex, fokusnya jangan sakit penyakit aja. Sakit-sakit luka batin juga disinggung. Masalah-masalah dalam kehidupan juga disinggung. Intinya, kita bisa nggak berbahagia ketika menghadapi itu. Nangkep Bapak Ibu ya? Nah sekarang, ayatnya kita baca yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara, anggaplah sebagai suatu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap dan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu teman-teman, ini ayat yang saya coba akan cek kayaknya keresek-keresek enakan punya mau tadi dia. Ini suara popo lah. Oke. Cek, nah enakan suaranya kan tadi kayaknya menggelegar banget ya suaranya. Jadi ayat ini akan menjadi runutan nanti. Setelah ini saya ngomong apa, setelah ini saya ngomong apa. Tapi saya awali dengan satu cerita. Adi, anggap aja dulu ini badannya gak segede gini. Adi tuh hubungan dengan Tuhan tuh luar biasa. Wah, tiap hari doa, pelayanan gitu kan.
Nah kisahnya, Adi ketemu Tuhan Yesus. Ketika Adi ketemu Tuhan Yesus, dia masih cungkring, masih kecil gitu kan. Terus sama Tuhan Yesus bilang, Adi kamu mau taat dan setia apa yang saya suruh kamu lakukan. Adi ngomong apa? Ya. Oke, Tuhan Yesus ngomong begini. Adi, di depan sana ada batu besar menutupi sebuah gua. Sekarang Yesus ngomong begini, Adi, tolong setiap hari kamu dorong batu itu 2-3 jam. Adi taat dan setia, dia nggak nanya, oke siap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ke surga, udah dia mulai dorong. Hari pertama dia dorong, Adi dorong, nggak kelihatan pergerakan apa, bener ya? Karena batunya udah gede banget kan. Hari kedua didorong lagi, hari ketiga didorong lagi. Seminggu udah mulai nanya, Tuhan maunya apa? Benar? Suka begitu nggak kita? Tuhan maunya apa ya? Nah, 2 minggu makin kenceng tuh suara, Tuhan maunya apa ya? Saya dorong batu ini nggak bisa bergerak batunya. Terus sampai 1 bulan, Adi ketemu Tuhan Yesus lagi. Ngomel-ngomel Adi. Tuhan, setiap hari aku dorong batu itu, tapi batu itu nggak pernah bergerak. Capek Tuhan. Suka ngomong gitu ya. Terus dia sih ngomong apa kira-kira? Ingat Adi, bulan lalu aku ngomong apa? Saya hanya suruh kamu. Nangkep ya. Jadi Adi komplain, saya udah dorong batu itu, tapi batu ini nggak bisa bergerak gitu ya. Tuhan bilang apa? Saya hanya minta kamu dorong batu itu, bukan dorong batu itu supaya bergerak. Suka nggak kita begitu? Tuhan maunya apa, kita maunya apa? Benar? Terus, coba perhatikan dulu perutmu gendut, buncit alias one pack, sekarang six pack gara-gara apa? Dorong itu kan berat. Tangan kamu dulu kecil, iya kan? Sekarang tangan kamu ada ototnya. Dari cerita ini menggambarkan ayat ini enggak? Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, pasti ada sesuatu hal yang tidak pernah kita tahu dan pasti itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Benar? Benar gak? Aku mau tanya deh. Biasa kalau orang sakit makin dekat sama Tuhan atau makin jauh? Biasanya ya, kalau orang punya masalah baru apa? Di sini masih ada yang jomblo? Oh, kemana? Ntar gue cariin. Serius, gue ada cewek Bandung. Serius. Nah ini, sekarang kita mau bahas dulu apa itu kebahagiaan sejati. Karena apa? Cita-cita hidup manusia adalah itu, benar? Bahagia. Siapa di sini yang hidupnya pengen melongsong? Nggak ada yang mau, pasti pengen apa? Happy. Setiap bangun tidur, aduh, cuan gue banyak gitu kan. Setiap bangun tidur, aduh, gue mau pergi kemana? Ada nggak yang bangun tidur? Aduh, inget aku harus berdoa aja ya lah. Adil. Nah gini, banyak yang mendefinisikan bahagia itu secara material, benar ya? Bahagia itu pokoknya di kantong saya ada duit banyak, saya mau pergi ke luar negeri bisa, saya mau nyoklain karena saya nggak ada masalah, saya mau makan di restoran mahal saya nggak masalah. Begitu kan bahagia, benar ya? Benar. Sekarang aku mau tanya, si Benny cuma ngomong Benny-nya minggu lalu tuh, duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh duit. Bener gak? Logika aja, duit. Sekarang ada yang bilang lagi, aduh, yang pertama yang perempuan ya, yang cewek. Ketika lagi suka-sukanya waktu pacaran dulu, cita-cita yang mau pacarnya. Nggak apa-apa deh, aku makan batu katanya. Suka begitu ya, nggak apa-apa deh, pacarku belum kerja, yang penting aku cinta. Ngomong gampang. Bener ya? Oh dulu kan gitu. Alah. Jadi intinya persepsi orang kalau ngomong bahagia adalah duniawi, bener ya? Pokoknya cuan, punya duit, semuanya enak, sehat, nggak sakit, itu saat tidak ada masalah. Terus, tetapi saya mau tanya, di ruangan ini pasti orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, amin? Amin. Bener amin? Amin. Bahagia sejati adalah saat kita boleh menyadari bahwa kita dikasih Tuhan. Di sini dikasih Tuhan nggak? Kalau Bapak Ibu nggak dikasih Tuhan, nggak ada Tuhan ini, benar? Kalau Bapak Ibu nggak dikasih Tuhan, mungkin
Bapak Ibu tadi bangun belum tentu bisa bangun. Oh, kenceng ya. Cari pacar Bu. Buat adik mau ngomong sini. Nah, karena apa? Kita punya Bapak yang sungguh luar biasa. Bahagia sejati saat kita bersyukur dan bisa memandang keadaan dengan cara pandangnya Tuhan. Aduh, aku belum bisa makan steak. Aduh, aku belum bisa makan yang enak. Aduh, aku belum bisa pergi ke luar negeri. Bersyukur gak tetap? Kenapa? Tetap. Aku punya teman pewarta, Bapak Ibu. Dan aku gak nyangka seorang pewarta dia mau bekerja ojek online. Ini ya. Jadi ceritanya, aku tahu dia ngojek online, apalagi waktu pandemi kemarin. Bro, hari ini gimana? Gak ada tarikan, kok kan gak bisa narik orang, gak bisa bonceng orang. Jadi cuma apa? Antar barang. Udah 3:30 belum ada tarikan. Tapi dia bilang, bersyukur kok, walaupun belum ada tarikan, tadi ada orang kirim makanan. Tuh. Saya berbesmili, bro minta nomor rekening, tapi kok bilang begitu. Ketika aku minta nomor rekening, dia kasih aku transfer, oh thank you. Dan ketika aku sharing beberapa PD, apa yang terjadi? Like, boleh nggak minta nomor rekening temen lu tadi ya Gojek? Tuh, yang namanya belas kasih Tuhan pasti akan berbuah. Nah, kok jadi berbesmili lagi saya juga. Nah ini, bagaimana kita bisa mencari kebahagiaan sejati, teman-teman? Ya nanti kita coba bahas. Sekarang, nih, dibilang bahagia saat sakit datang, orang bilang omong kosong, pasti ngomong begitu. Gak mungkin orang sakit bahagia, ya kan? Pasti kalau orang sakit pertama kali dipikirin apa? Duitnya mahal pasti. Oh, pakai BPJS, sekarang saya mau BPJS bayar gak tiap bulan? Tetap khawatir masalah uang. Kedua apa tuh? Khawatir akan kesembuhan jika gak sembuh, atau proses penyembuhan yang berat, contoh anak kanker butuh kemo, benar? Itu gak enak. Ya, terus kesakitan, kematian. Apa yang harus dilakukan? Nah ini yang susah, itu kan yang atas tuh kan khawatir semua tuh gak enak semua, tapi Tuhan minta kita suruh ngapain? Terus bersyukur bisa melihat hal yang baik di tengah hal yang buruk. Terus ini yang jaga hati, jadi gak boleh ngedumel sama Tuhan. Ini yang susah. Tetap relasinya intim dengan Tuhan, doa, baca firman, ya, berserah kepada Tuhan. Minta keyboard dong, keyboard. Nah, saya suka nyanyi, jadi kadang-kadang kalau lagi firman tiba-tiba teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, aku sampai jam berapa? Sampai besok. Kita game, semua baik. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau ngomong perihal masalah bahagia, ucapan syukur ketika sakit, aku teringat seorang sahabat. Kenapa? Aku teringat seorang sahabat. Aku nggak tahu Jeffrey Chandra pernah diundang ke sini belum? Belum pernah ya. Tapi kayaknya belum pernah itu Surabaya ya. Surabaya tapi di Oke. Jadi kebenaran aku pernah berjumpa dengan dia. Jadi kisahnya, aku seorang konsultan IT ya. Jadi aku keliling di kantor-kantor, dan ketika aku di kantor tersebut ada flyer pamflet gede, Praise and Worship Jeffrey S. Makan siang daripada nganggur gitu ya. Aku masuk. Dan ketika aku masuk, Jeffrey, dia memang seorang worship leader yang luar biasa. Ketika di depan, dia nyanyi lagu dari semula telah kau tetapkan. Tahu lagu ini? Dalam rencanamu Tuhan. Jadi, dia awal dengan lagu itu baru satu bait, Bapak Ibu teman-teman. Tiba-tiba dia berhenti menyanyi dan dia nangis. Kita semua kaget dong, kenapa dia menangis? Dia bilang, setiap kali aku nyanyi lagu ini, aku teringat seorang sahabat yang namanya Budi Haryanto. Budi Haryanto ini adalah siapa? Dia yang mengarang lagu Semua Baik ini. Nah saudara, Budi
Haryanto ini tinggal di daerah Banyumas, tahu Banyumas? Purwokerto di bawah lagi. Nyong orang ngerti lah kepriben, tahu ya? Yang seperti itu lah ya, tahu ya? Nyong orang ngerti lah kepriben, nah itu. Karena bapak saya orang Kebumen jadi saya tahu. Nah, dia pelayanan di gereja-gereja di daerah Banyumas itu, gereja-gereja kecil di desa-desa bapak. Dia seorang full time, dia seorang pekerja. Puji Tuhan, Alex kalau pelayanan di Jakarta masih pakai sepeda motor, dia pakai sepeda ontel. Dan bapak ibu, dia punya istri namanya Yani. Hari-hari Yani bantu jualan kue depan sekolah. Dan dia jualan kue di depan gereja kalau lagi ada ibadah. Karena penghasilan keluarganya hanya pelayanan suaminya. Bapak ibu, dia punya anak namanya Michael. Dan Michael ini harus lahir cacat, bisu, dan tuli. Kisahnya, Budi ini pinter banget kayak Adit jadi WL, main keyboard, ngarang lagu, main gitar. Dan sering kali ketika dia perform, dia pelayanan di depan, itu dia merasakan dadanya sesek, sakit yang amat sangat. Dan kepalanya tuh kayak migrain, kayak tahu ya, yang sakit sekali, sakit kepalanya. Pertanyaannya, dia bisa berobat apakah? Dia selalu menghindar kalau ditanya kamu sakit apa, karena apa? Aku gak punya uang untuk berobat. Dan beberapa kali dia merasa sakit didiemin aja. Dan di suatu saat ketika dia jadi WL di depan, dia unfall. Di depan, dia unfall. Dibawa ke rumah sakit, salah satu jemaat ada yang bilang, oke, saya tanggung biaya untuk pengobatan Budi. Ketika dicek, semua di screening, sakit di dadanya itu adalah penyakit jantung yang cukup parah, yang sewaktu-waktu dia bisa meninggal. Dan dan cukup satu sakitnya, yang di kepala itu yang sakit itu kira-kira apa? Itu adalah kanker otak stadium 4 yang harus bersarang di kepalanya. Dan Bapak Ibu, ketika Budi divonis menderita sakit itu, apakah dia marah sama Tuhan? Apakah dia komplain sama Tuhan? Dia tarik selembar kertas. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Dia punya anak cacat, Bapak Ibu, bisu dan tuli. Tapi dia bisa nulis lagu yang indah banget, yang kata-katanya luar biasa. Dia punya anak cacat, dia bisa bilang semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadi kisahnya, Bapak Ibu, memang dalam situasi seperti ini ada yang suka nggak suka ya, digangguin terus gitu ya, nggak apa-apa. Padahal situasinya sudah masuk dalam situasi doa, enak banget. Teman-teman, kisahnya ternyata ketika dia divonis itu, dia ambil selembar kertas, dia ditulis lirik semua baik itu dari semula telah Kau tetapkan. Dan bukan suatu kebetulan, lagu ini, lirik ini ditemukan oleh seorang yang bernama Tommy dari grup musik One Way. Ditulislah aransemennya. Pertanyaannya, dari tulisan lirik itu sampai ditemuin sama Tommy itu berapa lama? Ada ceritanya juga. Karena apa? Di tanggal 14 April tahun 2000, Saudara Budi sudah tidak kuat bangun karena kanker sudah gerogoti tubuhnya.
Terus dia panggil anak dan istrinya, Yani, Michael, papi mungkin bentar lagi akan kembali ke rumah Bapak. Ada satu kata yang luar biasa, dia bilang, walaupun papi udah gak ada, tapi Tuhan pasti akan jaga kalian berdua. Mana Tuhan rancanganmu, kata rancangan damai sejahtera? Benar, tanggal 20 jadi meninggal. Siapa yang cari uang? Kalau Yesus meninggal 3 hari, hari ketiga dia bangkit. Ternyata bangkit itu lama banget. Dari tahun 2000 di 2004, inget gak di sinetron RCTI ada sinetron Buku Harian Naila? Ingat yang main siapa? Chelsea sama Glenn, belum menikah mereka waktu itu. Dan ketika di dalam sinetron itu, album Jeffrey S. Chandra Fresh and Worship pertama yang ada lagu apa? Semua Baiknya launching di tahun 2004. Dan saya ingat banget, jadi lagu Semua Baik ditemukan oleh Tommy One Way dan ditulis di karakter aransemennya bagus banget. Saya ingat banget Bapak Ibu, di tahun 2004 kalau saya pelayanan jadi WL atau saya pelayanan bawa firman di depan, lagunya apa? Semua Baik. Dan Semua Baik dinyanyiin sama Nikita, Jeffrey nyanyi. Ada begitu banyak, Jacqueline juga nyanyi, ada begitu banyak penyanyi-nyanyi rohani nyanyi lagu itu. Saya mau tanya, kalau lagu dinyanyikan begitu banyak orang, bahkan ditranslate ke bahasa Jepang, Inggris, kira-kira menghasilkan apa? Royalti. Royaltinya nyampainya ke siapa? Anak dan istrinya. Dan sampai detik ini, mereka berdua masih mendapatkan royalti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, makanya kita jangan mendownload lagu-lagu rohani. Apa? Bajakan. Bayar pakai Spotify, bener sih. Itu yang saya selalu bilang, karena apa? Para pengarang lagu itu mendapatkan royalti. Bapak Ibu, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, benar. Mungkin aku mau tanya deh, kira-kira Budi itu bahagia nggak? Kalau dalam kacamata kita pasti nggak bahagia karena nggak bisa kumpul sama anak istrinya. Tapi dengan kacamata Tuhan, dia bahagia nggak? Dia bahagia di surga dan bisa melihat anak dan istrinya berbahagia di dunia. Sorry ya Bapak Ibu jadi melo, aku juga melo. Tapi nggak apa-apa, Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Amin. Kita lanjut. Saya suka gitu, bikin orang ketawa, habis itu bikin orang nangis, tapi bikin orang ketawa lagi gitu kan. Nah, udah thank you. Tips bahagia meskipun kita sakit. Baca yang tebal-tebal aja ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nyampe semalam jam 12 malam, setengah 12. Saya nggak tidur, nyiapin apa? Kira-kira nyiapin PPT sampai setengah 4 pagi. Ya, puji Tuhan, selesai. Puji Tuhan tadi aku telat 5 menit. Tadi aku di depan. Oke. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh penyakit di tubuh kita. Tuh. Kalau kita mengalami sakit penyakit, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh penyakit yang ada di tubuh. Ingat, karena apa? Pikiran menjadi sumber itu ketakutan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang cuma flu, pilek, pikirnya kemana-mana, benar? Tuh, hati-hati. Ya, karena apa tuh? Iblis bekerja tuh suka menggoda. Ya, terus inilah yang membuat kebanyakan orang mengalami stres ketika saat pikir, ya, bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan, bukan tangan penyakit. Ingat, hidup kita itu di tangan Tuhan atau tangan penyakit? Ya, oke. Poin kedua, pikirkan semua yang menyenangkan yang ada dalam hidup kita. Tuh, yang happy-happy aja. Makanya ada banyak ya, ada orang yang sakit. Kalian kasih tahu sakitnya apa? Karena apa? Ketika dikasih tahu sakitnya langsung down semuanya. Oke. Nah, ini ayat favoritnya. Bapak Ibu kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Hati. Tapi semangat yang patah. Berarti hati yang gembira adalah obat. Amsal 17
ayat 22. Banyak banget orang ketika baca firman ini, puji Tuhan, sembuh Bapak Ibu. Ya. Nah terus, berfokus kepada kuasa Tuhan, bukan vonis dokter. Aku salut sama mamanya. Ya, walaupun dia sakit seperti itu, dia gak pernah bilang Tuhan gak sayang sama aku. Nanti dijawab lagi. Dia gak pernah bilang Tuhan marah, Tuhan gak sayang sama aku. Tapi dia tetap, aku tahu Tuhan punya rencana yang indah buat aku dan buat anak-anakku. Soal dia ngomong. Yang terpenting dari semua itu, di saat seorang mengalami sakit, itu akan membuatnya mempersiapkan dirinya untuk di hadapan Tuhan dan membuatnya berserah penuh kepada Tuhan. Jadi gini, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita semua akan mati gak sih? Bener ya? Ketika udah sakit ya udahlah apa? Siap-siap berbuat. Karena apa? Banyak orang sakit justru apa? Nyakitin orang dengan kata-kata kita. Benar? Mohon maaf. Oh ketawa ini kayak cuma beneran. Karena apa? Ada banyak orang yang sudah sakit, bukan dia berserah, bukan dia siap-siap di hadapan Tuhan, tapi mulutnya miso-miso, mulut yang ngata-ngatain kita. Jadi LB kan, suka LB, apa lu suka LB? Luka bakar. Nah, ini ayatnya juga bagus, kita baca yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Ketika penyakit itu tidak akan membawa, tetapi akan menyatakan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan Saya mau tanya Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan ketika KRK, KKR. Kalau nggak ada sakit penyakit dipermuliakan ya kira-kira? Nangkep ya. Ketika KKR, ketika KRK, yang difokuskan orang apa? Penyembuhan. Ketika ada orang sembuh, emang sorry, pewartanya yang dibilang, hebat, enggak kan? Om Ben, misalkan contoh, Om Ben pernah kesini kan? Gitu. Sorry kesini Om Ben, rajanya KRK. Jangan direkam, gak apa-apa, Om Ben dengan saya. Jadi, Bapak Ibu ingat ya, ketika ada penyembuhan terjadi, bukan sang pewarta atau sang pengajar yang menyembuhkan ini. Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke? Nah sekarang, tadi ya luka fisik, benar. Sekarang di sini banyak yang luka batin. Luka bakar. Hah? Luka bakar gitu. Nah jadi gini juga ya, bahagia ketika kita disakiti, susah apa enggak? Adik lu nembak cewek berapa kali nih? Lu nembak cewek berapa kali? Ditolak? Enggak. Biasa kaum perempuan nih, gue kasih tahu. Kalau cowok nembak cewek, jawaban pertama adalah apa biasanya? Kita temenan dulu, pikir-pikir. 3 bulan Adi tembak lagi, jeder. Jawabannya apa? Lu terlalu baik buat gua. Oke? Itu lukanya makin mengarah tuh ya. Itu lukanya makin apa? Makin keluar lagi. Nah ini yang paling nyakitin. 3 bulan lagi ditembak. Kamu jadi koko gua aja deh. Jangan-jangan kisah nyata. Enggak ya? Enggak ngomong-ngomong kan? Enggak bisa nyata itu kalau buat saya. Oh, enggak bisa aja. Sekali habis itu? Oh, maksudnya tembak ditolak ya udah gitu ya. Oh, enggak ditolak, diterima tapi putus. Oh, diterima tapi putus. Luka batin enggak? Luka batin. Oh, luka batin. Luka bakar lagi. Nah, satu lagi, ini kan dia sudah menikah. Bapak Ibu, saya belum pernah nyanyi lagu itu, nggak apa-apa, nggak usah pakai musik. Waktu pacaran lagunya begini kan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tai kambing rasa coklat. Bukan tai kucing. Tai kambing rasa coklat. Wah, segalanya indah, tidak ada luka di situ, benar? Ada yang pengantin baru nggak di ruangan ini? Kalau pengantin baru lagunya udah berubah lagi, lebih parah lagi. Kalau lagu mor nggak? Mor. Ayo mor. Tuh kan pikiran deras semua kan. Pengantin baru tuh bukan pengen itu, pengen punya rumah, pengen punya banyak kebutuhan kan. Nah coba yang sudah 30 tahun, iya mah Om nih, 30 tahun kawin, 40 tahun kawin, lagunya berubah total. Banyak berkah yang berada
coklat rasa teh kambing kan? Sekarang, iya coklat rasa teh kambing gitu. Tadi kan teh kambing Bapak Ibu. Ketika orang sudah menikah, bersiaplah untuk saling melukai. Ini bahan saya PLB. Saya mau bilang ya, ketika kamu sudah komitmen, aku mau menikah, ada cinta di situ, maka bersiap untuk saling melukai dan saling melukai. Yesus mencintai kita nggak? Dia terluka ketika mencintai kita. Itu basicnya. Ya, jadi kalau nggak mau terluka, jangan. Saya nggak ngomong, teman-teman. Saya nggak ngomong loh, ntar saya dosa. Yang mau nikah silahkan. Cuma intinya adalah gini, ketika kita sudah menikah, pasti ada hubungan yang nggak enak, ada saling melukai. Tapi ketika kita saling melukai, kita berusaha untuk bahagia itu. Karena apa? Tujuan kita menikah bahagia apa melongso sih? Oke. Nah, nih penghalang kebahagiaan terbesar nih kita harus beresin. Masa lalu yang nggak beres, ada luka batin, belum bisa mengampuni, tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri ini. Gimana caranya bahagia walaupun kita terluka? Jadi mesti bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ya. Terus terima kekurangan diri. Tuhan menciptakan kita baik untuk sebuah rencana yang baik dan indah. Nah ini, mengampuni diri sendiri atas kesalahan yang pernah dilakukan, Tuhan juga karena mengampuni kita. Ada orang loh yang gak bisa mengampuni karena dulu punya dosa masa lalu yang berat. Ada loh yang begitu sampai akhirnya dia tidak pernah bisa bahagia. Karena dia terluka bukan terluka sama Tuhan, tapi terluka sama diri sendiri. Ada yang begitu ya. Ada yang suka nyendiri, ada yang gak mau bergaul dan sebagainya. Ya. Terus mencintai diri sendiri karena dirimu indah dan beragam. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Benar? Ya, kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, maka kita tidak akan bisa bahagia dalam hidup. Contoh, gua jelek nih, makanya cowok gak ada yang mau sama gua. Suka begitu kan? Yang cowok juga, aduh, aku udah kepala 4, cewek mungkin udah gak ada yang mau sama aku. Tapi sikap hidup tidak pernah mau berubah. Contoh, saya mau kasih tahu nih, cewek itu suka cowok wangi, bener? Cewek itu suka cowok gak usah ganteng deh, wangi, rapi. Sekarang kalau misalkan cowok gondrong, lambune, ya ampun, gak pernah mandi, gondrong, brewosan, sopo saya gelem. Terus satu lagi, cowok juga suka cewek yang apa? Bukan cantik fisik toh, tapi apa? Hatinya. Sekarang kalau misalkan cowok ngeliat cewek pakai baju cowokmu tiap hari, ya nggak ada feminim pisan. Kalau ngomong, tahu dong. Terus apa lagi? Nggak pernah dandan. Kira-kira gimana tuh? Terus disalahin Tuhan, gue udah umur 40 belum punya pacar. Kira-kira bisa bahagia nggak sih hidup kayak begitu? Kerjanya nyalain orang. Ada cerita, Bapak Ibu, cewek-cewek tuh kalau 20 tahun ke bawah itu masih ngomongnya begini. Siapa gue, kok dia suka sih sama gue begitu ya? Umur 20 sampai 30 nih, udah mulai kan. Siapa lo, kok demen sama gue? Suka begitu kan? Karena apa, 20-30 tuh biasa lagi laku-lakunya. Nah, umur 30 ke atas, berubah lagi. Siapa aja deh Tuhan gitu. Dosa gue, ada selesai. Langkah kedua, berdamai dengan Tuhan. Tadi berdamai dengan sendiri, sekarang berdamai dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa memungkiri kalau lahir dari orang miskin mau gimana. Mau bilang, wah, saya dicemplungin lagi ke perut mama, dilahirkan orang kaya, nggak bisa kan? Tapi seringkali banyak orang yang nggak bisa berdamai dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya miskin? Kenapa saya cacat? Kenapa saya jelek? Ya kan? Merasa Tuhan gak adil, marah sama Tuhan, ngomel lah. Langkahnya apa? Bersyukur, melihat dengan kacamata Tuhan, percaya karena rencana Tuhan, mengampuni Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Ada banyak loh orang yang LB sama Tuhan gara-gara apa? Permintaan, doa-doanya tidak dikabulkan Tuhan. Jadi LB sama kasihannya Tuhan dihukum dengan luka batin sama dia.
Aku udah pernah cerita ini belum ya? Belum. Oh iya belum ya. Aku pernah diminta untuk doain waktu itu di BPK Jakarta, BPK Keuskupan Agung Jakarta mengadakan KRK di Megalodok waktu itu, KRK Pentakosta. Pembicaranya dari Filipina, pembicara pengajar, pembicara yang memang punya talenta luar biasa. Bukan Boy Santis, bukan. Aaron Poknya namanya, kalau ada yang tahu. Nah kisahnya, ketika preaching selesai, biasa doa penyembuhan dong. Nah kami pewarta-pewarta pengajar itu diminta untuk mendoakan altar call. Dan kisahnya ada ibu-ibu, dia duduk di depan, VIP. Dan ibu-ibu ini tunanetra. Dia buta, tidak bisa melihat. Dan ibu ini didoakan sama apa? Sama bosan, sama pembicaranya lah ya. Kira-kira dia sembuh apa enggak? Puji Tuhan itu heboh banget. Kenapa? Dia buta, butanya sih mungkin bukan buta yang plek-plek blind gitu, tapi dia udah hampir tidak bisa melihat lah intinya gitu ya. Jadi masih ada apa? Bukan kabur, dia bilang cuma kelihatan cahaya kadang-kadang. Didoakan sembuh Bapak Ibu. Tetapi gara-gara pesawat dia pulang ke Filipina jam 1 pagi, dia mesti buru-buru apa? Jalan. Jadi acara selesai jam 10, langsung dia buru-buru ngilang kan? Berangkat ke bandara. Ternyata di belakang ada ibu-ibu juga blind, ibu-ibu. Tapi karena di belakang berarti tiketnya murah kan? Bener kan? Bener ya? Di belakang dan ibu itu ke depan itu dia pakai tongkat dan dia juga buta. Kira-kira respon saya gimana? Respon saya kira-kira gimana? Pak, tolong pembicaranya jangan pulang dulu, ini ada yang buta, bener kan? Respon kita begitu kan? Nah itu respon saya. Dan akhirnya kira-kira yang doakan siapa? Karena apa? Dia sudah hilang dan udah itu. Akhirnya saya yang di situ kan yang mendoakan saya. Ketika saya doakan, saya sampai nangis. Tuhan, aku nggak punya karunia ini, aku nggak punya talenta ini. Tolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kau sembuhkan gue teriak-teriak kayak apa jadi gue nggak punya karunia itu kagak sembuh. Bener, sembuh apa enggak? Kagak. Beneran kagak sembuh, apa itu? Tetap aja dia buta. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika selesai saya doakan, saya dipeluk sama ibu ini. Ketika saya dipeluk sama ibu ini kira-kira bilang apa? Nak, terima kasih karena kamu telah doakan saya. Walaupun doamu minta saya sembuh, tapi saya tetap buta. Tapi yang saya rasakan adalah ketika kamu mendoakan saya, luka batin saya sama Tuhan sembuh, Bapak Ibu. Kita berpikir bahwa yang sembuh apanya? Tapi ternyata dia punya sakit yang lebih parah lagi. Dia marah sama Tuhan, kenapa gua buta? Kenapa saya nggak bisa melihat? Dan ketika saya doakan, yang dia rasakan adalah terima kasih Lex. Kayak kok Lex dia nggak tahu nama gua kan? Terima kasih nak. Orang nggak bisa melihat gitu kan? Bapak Ibu bukan saya suka begitu kan? Ketawa, nangis, kita lanjut. Nah, langkah yang ketiga, berdamai dengan orang lain. Wah, kayaknya sebentar lagi selesai. Oke, ini ya. Nah, sekarang aku cepat aja. Kunci kebahagiaan adalah apa? Bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Mengenal hati Bapa, mau menyerahkan diri, percaya atau iman. Cara bersyukur diungkapkan dalam doa. Ya, nggak hanya dalam hati. Kita sampai jam berapa? Jam 12 ya. Oke. Oh, firmannya sampai 12:04. Suara kamu sentek. Nah ini Adi lagi berdoa. Lu mau pakai contoh terus nih. Adi lagi berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Kita suka begitu kan? Please protect me. Apa yang terjadi kira-kira ketika kita habis berdoa? Tiba-tiba kena batu. Ngomel-ngomel. Tuhan, saya habis berdoa, Tuhan. Kenapa saya dikasih masalah? Kenapa saya dikasih cobaan? Apa yang terjadi kira-kira? Teriakan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kita sering begini ya. Nih, ada gambar yang saya pakai selalu kalau saya pewartaan mengenai ini. Kira-kira gambarnya apa? Ini gambarnya.
Merinding nggak? Seringkali kita marah sama Tuhan gara-gara mungkin masalah sepele, ya kan? Tapi udah ngomel-ngomel. Tapi sebenarnya Tuhan lagi ngapain tuh? Itu lihat itu, Tuhan tuh lagi ngadangin yang besar. Yang kecil kenal sama kita. Tapi kita protes. I'm sorry, did I miss one? Kamu gak apa-apa, gitu ya. Ini Allah sungguh mengasihi kita. Ayat Sadar sisi pertama. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan tidak pernah akan mencelakakan kita. Ini ada gambar. Lu kalau digendong bapak itu dari kanan ke kiri mau gak? Semua di ruangan ini pasti gak ada yang mau. Tapi ada anak umur 10 tahun, ketika dia ditanya, mau gak kamu digendong? Dia mau. Setelah nyampe, hebat banget. Kok kamu mau? Jawabannya apa? Kita punya bapak yang begitu luar biasa, dan bapak kita gak pernah mencelakakan kita, pasti amin. Nah, nih. Jadi, teman-teman, dari tadi aku ngalor ngidul cuma sebenarnya mau ngomong ini. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, awalnya apa? Ada sakit fisik, sakit hati, masalah pergumulan. Ketika kita hidup dan intim dengan Tuhan, kita bisa mencapai kebahagiaan sejati. Kalau hidup intim dengan Tuhan, mencintai Tuhan gak? Waktu kita pacaran, kita mencintai pasangan kita, bahagia atau tidak? Berarti kalau kita mencintai Tuhan otomatis bahagia atau tidak? Kalau kita bahagia berarti mesti ngapain? Kita melakukan sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, benar? Apa? Doa, iman, harapan. Jadi gue mau ngomongin di sini. Kebahagiaan terjadi ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini iman. Aku gak bahas karena Bapak Ibu pasti hafal ayatnya. Aku cuma mau bilang iman tanpa pengharapan tidak akan bisa. Dan pengharapan tanpa iman akan sia-sia. Iman dan pengharapan harus saling melengkapi. Harapan memberi kita alasan untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan. Iman adalah dasar, pengharapan adalah tiang yang menopang. Kita bukan berharap pada sesuatu yang sia-sia, tapi pada suatu pribadi yang memberi sebuah jaminan kepastian. Apa? Aku gak janjian sama Adi, tapi dipakai. Itu Roh Kudus. Jadi ngomong apa supaya apa? Aku gak janjian ketika kamu ngomong aku tambahin, enggak. Aku udah siapin. Doa itu istri jangan minta, tapi mengucap syukur. Kalau kita berdoa, coba perhatiin orang Katolik kalau berdoa, urutannya apa? Tuhan apa? Mengucap syukur, bertobat baru minta. Tapi kita lihat, Tuhan aku mengucap syukur Tuhan untuk segalanya. Tuhan aku mengucap syukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Tapi ketika minta, Tuhan aku minta pasangan hidup yang cantik, yang kaya, kayak artis Korea, bukan operasi plastik. Kalau minta detil, giliran mengucap syukur dirapel, begitu nggak kita? Padahal firman Tuhan katakan apa? Sebelum kamu meminta, Tuhan sudah tahu. Tuh, Bapak mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalau lu jomblo, Tuhan tahu jomblo. Kalau kita lagi gak punya uang, Tuhan tahu kita gak punya uang. Kalau kita lagi sakit, kita gak usah minta Tuhan aku sakit, Tuhan sudah tahu kita sakit. Yang terpenting apa? Kamu mau gak mendekat kepada Tuhan, selalu hidup intim dengan Tuhan. Ketika kamu hidup dengan Tuhan yang intim, kamu akan mencapai kebahagiaan sejati, itu aja. Nih, Romaiko udah pernah diundang sini kan? Udah pernah Romaiko. Ini aku kutip kata-kata Romaiko, bagus banget. Doa itu belajar pasrah kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan memberikan apapun kepada kita untuk menunjukkan kasih sayangnya. Doa yang benar adalah doa yang membuat permohonan kita sama dengan kehendak Allah, bukan membuat saya menyudutkan Tuhan dengan kehendak sendiri. Yuk, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, itulah. Nah, mengucap syukur, bersukacita dalam segala hal.
Mengandalkan Tuhan, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Yang 7 aja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Aku pernah pelayanan ke daerah. Ketika aku pelayanan ke sana, pesawat mendarat ternyata jemput orang kaya. Kaya banget. Naik Lexus saya. Ketika nyampe di mobil, bro Alex, tolong doain rumah saya, rumah baru. Jadi rumahnya baru. Ketika saya nyampe rumahnya pinggir pantai, gede banget. Rumah orang Katolik, biasanya di atas pintu ada apa? Salib. Salibnya gede banget. Bawahnya ada kantong merah. Tahu dong kantong merah? Saya kantong kolektor lagi. Aduh. Saya bilang, bro, itu apaan? Saya tanya dong, dengan malu-malu dia bilang apa? Kok itu biar kekuatannya double kok. Tahu ya? Saya nggak boleh kencang-kencang, ntar doanya. Begini, jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi iblis. Ya, ini ayatnya. Ketekunan, pengharapan sama seperti Yakobus tadi. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Nah, salah satu kunci agar kita dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan adalah memiliki pengharapan. Karena pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Orang nggak bisa berharap kalau dia nggak punya iman, nggak bakalan. Ya, nah ini Adi waktu kecil. Adi waktu kecil, kira-kira dia berharap dari mamanya dikasih apa? Motor gede kan, ternyata gitu kan. Ternyata dikasih plastik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah akan mengecewakan. Karena kasih karunia Allah tercurah kepada kita, amin. Ya, bersuka cita dalam pengharapan saat dalam sedang bertekun dalam doa. Terakhir, aku mau tanya nih, ini apa? Semua pasti jawabnya apa? Titik. Salah. Ini bukan titik, tapi ini kertas putih yang di tengahnya ada titik. Kenapa kita selalu ngomong titik? Karena kita selalu fokus dengan masalah. Kita fokus dengan problem. Padahal cintanya Tuhan sebesar apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku dari lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Saya nggak punya lagu ini. Pasti yang terbaik. Kuncinya nggak nyampe, nggak apa-apa. Waktu Tuhan kita nggak pernah tahu, ya. Masih slide lagi terakhir. Jadi bukan Tuhan sengaja mengulur waktu, tapi yang tahu waktu yang tepat buat kita, amin. Ya. Waktu Tuhan nggak pernah terlambat atau terlalu cepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini loh, selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaannya. Ia ingin menguji kesabaran kita, menguji kekurangan kita, dan mengajak kita untuk bergantung kepadanya. Terima kasih. Satu lagi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan menepati. Terima kasih Tuhan memberkati. Aku mau tutup dengan satu cerita sedikit. Ketika beberapa tahun yang lalu, sebelum masuk, kita nanti doa. Aku nggak tahu orangnya gimana, apakah mau PDP, jadi dia bilang sekali PDP silahkan. Tapi PDP-nya mungkin silahkan. Kita tunggu apa? Sudah? Kalau nanti kita penyembahan gitu ya, sebelah aku cerita ini kita penyembahan. Nanti kalau mau didoakan, aku menyiapkan diri untuk mendoakan Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Sakitnya bukan sakit penyakit apapun,
Apapun kalau Bapak Ibu ingin didoakan silakan maju. Jadi kisahnya beberapa tahun yang lalu, aku selalu bilang, yang namanya masalah kalau datang itu seringkali sendirian apa temannya. Kenapa masalah satu belum kelar, besok ada lagi. Dan itu saya alami. Papa mama saya cateringnya kolaps, terlibat utang. Motor saya hilang. Kalau lagi pelayanan saya naik motor dicuri orang. Dan terakhir anak saya sakit. Dibilang sakit, masalahnya juga berat-berat kagak. Karena apa? Tahu hernia. Anak umur 5 tahun divonis hernia. Hernia itu kalau tidak buru-buru dioperasi, mohon maaf nanti bisa dibolongin karena ususnya mati. Akhirnya anak saya harus buru-buru dioperasi. Puji Tuhan, kantor saya ada asuransi tapi nggak besar. Dan ketika anak itu dicek dan sebagainya, puji Tuhan bilang asuransi bisa cover. Happy kan? Ternyata hidup kayak roller coaster. Hari pertama dibilang bisa cover. Sehari selanjutnya, waktu mau tindakan operasi, dibilang apa? Saya dipanggil jam 10 pagi. Pak, ini penyakitnya turunan bawaan, jadi asuransi tidak cover. Gue di PHP sama Tuhan, waktu itu pikiran saya, tok PHP kan? Saya langsung berpikir seperti itu. Waktu malam, aku berdoa sama Otil, anakku yang pertama itu yang sakit. Malam-malam itu, malam tahun baru. Orang-orang pada dor, saya doa nangis sama mereka. Karena apa? Papi lagi gak punya duit, nak. Waktu kamu demam berdarah, kamu saya kasih tempat papi masih sanggup bayarin di VIP kelas 1 waktu itu. Dan kisahnya teman-teman, pagi-pagi jam 10, Pak harus bayar. Kalau nggak bayar, tidak ada tindakan. Sedih nggak sih? Puji Tuhan, saya masih punya kartu kredit. Makanya kalau mau ucap syukur, saya bilang puji Tuhan. Ada kartu kredit. Saya nego dong, boleh nggak dibayar separuhnya dulu? Itu totalnya 25 juta. Operasinya semuanya 25 juta harus bayar di depan. Saya bayar 10, boleh nggak? Diskusi di belakang, oke boleh Pak. Gesek 10 juta. Puji Tuhan, operasi selesai. Disunat segala sekalian. 2 hari kemudian ngapain dong? Yang mesti lunasin lagi. 15 juta aja lagi gimana bayarnya? Ketika saya mau melunasi uang itu, tagihan itu, saya mau pakai kartu kredit lagi. Itu kartu kredit paling besar yang saya gesek waktu itu. Ketika saya mau bayar, semua kwitansi di print. Semua di print. Saya dikasih dan saya belum bayar Bapak Ibu, tapi kwitansinya dicap lunas. Saya bingung, siapa yang bayar? Pasti bingung dong, orang saya belum bayar kok. Dan tidak ada satu teman pun yang tahu anak saya sakit. Hanya mama papa saya juga punya duit dari mana, orang cateringnya juga lagi bantu. Bapak Ibu, saya tanya dong, ini siapa yang lunasin? Pak, tadi pagi ada orang yang tidak mau disebutkan namanya sudah melunasi sisa pembayaran anak Bapak. Saya tanya siapa? Enggak, dia bilang itu hadiah buat anak Bapak. Saya nggak tahu sampai sekarang orangnya siapa. Dan yang luar biasa, saya kok dapat dorongan tuh. Kwitansi tadi itu saya ambil dan saya rembes asuransi. Modelnya rembes tau ya. Ketika saya rembes, kira-kira yang di cover berapa? Saya berpikir cuma dikit lah, anestesinya atau apa. Ternyata ketika WA, total uang 25 juta itu ditransfer semuanya full. Yang awalnya dibilang tidak di cover. Saya pernah kesaksian ini di salah satu PD. Ada anak muda teman saya bawa juga. Koh, lucuan dong koh katanya. Bener dong, lucuan dong koh gitu kan. Bapak Ibu, ini bukan masalah cuan atau enggak. Ini masalah apa? Masalah bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Dan Bapak Ibu tahu, motor saya hilang kan? Seminggu kemudian, nggak tahu gimana, ada orang dapat lotre, dapat door prize, sepeda motornya nggak dipakai. Dan dia tahu motor saya hilang. Dia kirim motornya ke rumah saya. Itu nanti next lah. Luar biasa Tuhan baik. Yuk kita tutup dengan doa. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk hening diam 1 menit.
kita doa di hadapan Tuhan. Ungkapkan doa-doa pribadimu di hadapan Tuhan. Setiap kekhawatiranmu. Jadi aku merasa banyak banget ibu-ibu yang sayang sama anaknya. Dan dia khawatir akan masa depan anaknya. Tadi beberapa nubuat keluar, banyak sekali mengenai itu. Tuhan bilang, jangan engkau khawatir. Dan jangan kau takut. Aku tahu yang terbaik untuk keluargamu. Aku tahu yang terbaik untuk anak-anakmu. Tolong taruh tangan Bapak Ibu di bagian tubuh yang sakit. Kalau ada yang sakit hati, luka batin, taruh di atas dia Tuhan. Kau tahu yang terbaik untuk setiap sahabat yang hadir pada malam hari, pada siang hari ini. Hamba memohon Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Kau sembuhkan, tidak terkecuali apapun Tuhan. 2000 tahun yang lalu begitu banyak mukjizat Kau sembuhkan. Ada orang buta, ada orang lumpuh, dan saat ini Kau menyembuhkan setiap hati dan sakit tersebut Tuhan. Kalau doa-doa mereka seturut kehendak-Mu, hamba memohon di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kabulkan Tuhan doa kami. Kami mau bawa setiap sahabat yang hadir pada siang hari ke dalam tangan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ta'ilum. Ku percaya janji-Mu ajaib. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Luar biasa ya kehadiran Tuhan hari ini. Kita semua benar-benar merasakan setuju? Setuju. Kalau setuju, bolehkah saya minta tolong ada 1-2 orang yang mau berbagi kasih Tuhan hari ini yang baru saja kita alami bersama-sama. Boleh, siapapun. Ada yang mau sharing? Hidup? Oke. Mungkin yang lain? Adi? Jujur tema pada hari ini kena banget sih saya. Bahagia walaupun sakit. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing saya diterima di Spanyol ya buat makan. Cuman hari Rabu kemarin, tepat hari Rabu kemarin ada kabar yang gak mengenakan di mana visa saya gak bisa keluar. Dan itu butuh waktu sekitar 6 bulan sampai bisa keluar, tapi saya tidak bisa ambil karena ya saya itu akan berpengaruh ke kelulusan saya. Ketika dengar berita itu, jujur hati itu udah kecewa, sedih. Apalagi hari Rabu itu malam saya mau latihan buat hari Sabtu ini. Wah, itu keadaan hati itu sangat kacau ya.
udah bingung, panik harus gimana. Cuma tetap saya di dalam hati itu saya itu ada bahagia, ada sukacita. Saya tetap kayak kecewa pun ya kecewa sewajarnya lah ya, mendengar berita yang gak enak itu kan kecewa biasa. Tapi tetap saya tuh tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tuh nyiapin yang terbaik, dan mungkin bagi Tuhan yang terbaik buat saya itu bukan di Spanyol, mungkin di tempat lain. Ya jadi tema hari ini kena banget ke saya. Tetap tadi yang kita katain Ko Alex, kalau kita percaya sama Tuhan kita itu dapat bahagia, dan itu yang saya alami sekarang. Meskipun saya yang dinanti-nanti sama saya ke Spanyol nggak jadi, tapi tetap saya bersyukur dan saya boleh bahagia. Terima kasih. Oh iya, thank you. Oke, ada lagi yang mau sharing? Satu lagi mungkin dari dari ibu-ibu atau saudari-saudari yang dikasih Tuhan. Ada yang mau sharing? Ayoni mungkin. Beri tepuk tangan buat Ayoni. Ayo ayo. Kita beri tepuk tangan buat Ayoni. Ayo. Boleh dong Ai, biar yang lainnya dikuatkan. Semua yuk kita bilang yuk sama-sama yuk, kita tutup doa, minta Bro Alex untuk tutup yuk. Singkat aja Bapak Ibu, kalau tadi Bro Alex bilang bahwa di sini banyak sekali orang tua yang khawatir akan masa depan anaknya. Saya adalah salah satunya. Kemarin anak saya boleh berangkat studi. Kekhawatiran saya panjang kali lebar kali tinggi ya. Ketika dia berangkat, saya tungguin dia landing itu, saya jam 3 pagi harus bangun, saya tungguin dia jam 6 pagi saya juga bangun. Jadi setiap waktu itu saya sampai mengontrol dia sampai di mana. Sampai saya pikir, kok kayak begini ya Tuhan, kok saya tuh kok sampai seperti ini ya. Saya tuh kayak gak percaya bahwa Engkau itu akan menyertai. Bahkan ketika dia datang itu ada orang yang jemput, kalau orang lain harus naik Grab, harus naik taksi, tapi Tuhan sediakan semuanya. Kok saya masih tetap sampai khawatir. Aduh Tuhan, saya bilang ampuni saya percaya bahwa semuanya Engkau sediakan. Kalau saya sudah sampai hari ini Engkau sediakan, saya percaya bahwa anak saya juga Engkau sediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Engkau jagai kesehatannya. Sampai hari ini Tuhan jagai. Percaya Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan sediakan semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Cik Oni, terima kasih Adi untuk sharingnya Bapak Ibu. Sharing yang kita dengarkan hari ini sangat menguatkan kita. Juga firman yang dibawakan oleh Bro Alex atau Ko Alex yang kita panggil Ko Alex sangat memberkati kita. Maka kita mau berbagi berkat juga untuk Tuhan melalui PD ini agar dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih.
Santa Teresa Avila di Balai Paroki untuk Sabtu depan berdamai untuk berbahagia dengan Bro Joywala di Balai Paroki jam 10. Selanjutnya ini ada pelayanan doa di depan sini, nanti Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus bisa duduk ke sini, nanti pendoa-pendoa juga akan ke depan juga. Selanjutnya, oke, sudah. Apakah ada yang berulang tahun dari 1 minggu sebelumnya, dari tanggal 3 berarti dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Maret 2024 ulang tahun pernikahan? Adakah yang berulang tahun? Oh. Oke, kita mau tumpangkan tangan ke telepon poin berapa? 23 tuh lagunya udah banyak perkara kayaknya. Bener ya? Oke, ngomong langsung berapa? Wih, luar biasa. 18 tahun. Oke, mari kita tumpangkan tangan. Bapak dalam surga, kau tahu yang terbaik untuk Mas Sutri yang ulang tahun perkawinan ke-20 23. Cukup panjang perjalanan kehidupan perkawinan mereka, tapi kau terus campur tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena cinta itu berasal daripadamu, dan cinta itu pula yang terus mengharmoniskan pasangan suami istri Tuhan. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah yang harus dialami, tapi kau terus campur tangan dan mereka selalu ingat ketika di altar Tuhan, kami udah janji sama Tuhan, aku mau seumur hidup bersama dengan pasangan. Berkati setiap kehidupan perkawinan di masa yang datang Tuhan, memang tidak mudah, tapi kau selalu menaungi kehidupan perkawinannya. Aku juga berdoa buat sahabat kami yang ulang tahun ke-68, 1 tahun bertambah umur, bertambah pula kasih setia untuk setiap kehidupan Oma. Berkati kesehatannya, berkati doa-doanya saat ini yang belum mungkin kau kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau doa itu seturut kehendak-Mu, tolong kabulkan setiap doa. Kami mau bawa setiap sahabat yang berulang tahun perkawinan dan ulang tahun pada bulan ini ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ko Alex untuk doanya, hadiahnya boleh diserahkan. Selamat ulang tahun perkawinan, selamat ulang tahun Oma. Luar biasa ya hari ini, banyak mujizat Tuhan, banyak kasih Tuhan yang boleh kita alami. Kita mau tutup dulu dengan doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu hari ini di persekutuan doa. Bapa, kami mau berterima kasih karena Engkau memampukan kami untuk menerima kehadiran-Mu dan terlebih untuk mendengarkan firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Ko Alex. Kiranya Engkau tetap memakai Ko Alex sebagai alat-Mu. Engkau berkati di setiap pelayanannya, Engkau jamah kehidupannya, mulai untuk keluarganya, pekerjaannya. Engkau berikan kesehatan dan kebahagiaan untuk istri dan anak-anaknya. Engkau bukakan masa depan yang terbaik bagi Ko Alex dan keluarganya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan Ko Alex kepada kami hari ini. Tuhan, kami juga mau bersyukur dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hari ini kami bisa datang di persekutuan doa Avila. Kiranya Engkau mengundang kami hadir kembali Tuhan minggu depan. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menguatkan kami. Saat ini kami akan pulang ke rumah
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagaimana kemarin, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.